Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di blog saya. Mudah-mudahan blog saya bisa bermanfaat bagi teman-teman yang baru melihat blog saya. Dan mudah-mudahan rezeki kalian lancar dan dipanjangkan umurnya dan disehatkan badannya. Amin amin ya rabbal alamin. Saya mau nge-share ide saya yang pernah saya yang pernah saya coba, gimana cara memproduksi fashion tanpa harus memiliki tempat produksi itu sendiri. Nah, gimana caranya? Yang pertama, kita survei harga apa yang kita mau produksi, harga offline atau harga online-nya. Kita harus survei dari harga yang termurah sampai harga yang termahal. Nah, itu harga offline maupun online, seperti itu. Nah, setelah kita survei dan kita tentukan apa yang kita mau produksi, selanjutnya kita harus mensurvei tempat penjualan bahan-bahan yang kita mau produksi itu sendiri. Kalau misalnya bahan yang masih bisa diproduksi di industri perumahan, insya Allah di wilayah Indonesia itu ada semua, khususnya apalagi di kota-kota besar itu insya Allah pasti ada semua. Nah, terus gimana selanjutnya? Setelah kita tahu di mana itu tempat penjualan bahan-bahan yang kita mau produksi itu, kita cek harga tiap toko yang ada di lokasi itu. Harga tiap toko pasti berbeda-beda. Nah, perlu kita catat, itu harga tiap toko itu beda-beda. Cari yang termurah, khususnya kita yang mau produksi sendiri. Nah, cari yang termurah, dipersiapkan. Nah, dicatat ya, dipersiapkan harganya, catat. Nah, setelah itu udah tahu harganya, baru kita cek tempat produksinya, misalnya fashion, sendal, sepatu, tas. Di mana lokasinya? Cari tahu kita. Cari tahu di mana itu lokasinya. Setelah kita tahu beberapa tempat untuk memproduksi barang itu, nah kita tanya ke dalam satu titik tempat, kita survei, kita tanya harganya. Misalnya kita produksi apa yang kita mau produksi, kita tanya harga sekian banyak produksi itu berapa. Nah, pindah ke yang satu tempat lagi, tanyain, begitu seterusnya. Kalau misalnya kita udah dapat harga yang termurah dalam pilihan yang kita cari tadi, kita catat, oh ini tempat produksi ini sekian harganya, dicatat, oh tempat ini produksi sekian harganya dalam sekian produksi. Nah, seperti itu. Nah, setelah kita dapat harganya atau lokasinya, baru kita belanjain barang sesuai kemampuan keuangan kita atau batas minimal produksi
di tempat produksi itu tadi. Kalau misalnya biar kita bisa produksi sendiri di tempat produksi itu minimal sekian, berarti kita harus negosiasi sama si pemilik produksi itu sendiri. Oh, dia kasih misalnya minimal 5. Nah, oh bisa nggak saya tawarin misalnya 3 dengan sekian bayaran. Nah, kalau misalnya udah deal, nah barulah kita belanja barang di tempat yang kita survei tadi. Nah, setelah itu barulah kita siapkan barangnya untuk diserahkan ke tempat produksi itu sendiri. Setelah barang datang barulah kita menegosiasi lagi berapa lama selesai produksi barang ini dengan sekian banyak. Nah, dari itu kita dapatkan waktunya. Nah, seperti itulah cara memproduksi sendiri tanpa harus mempunyai tempat produksi sendiri. Nah, dengan cara seperti itu kita bisa bikin brand sendiri. Mau itu fashion, mau itu baju, misalnya fashion, mau itu baju atau sendal, sepatu, tas, bisa bikin brand sendiri. Nah, seperti itulah caranya. Nah, cara sederhananya ya seperti itu. Nah, orang grosiran itu cara dia itu seperti itu. Sebagian, nggak semua grosiran itu punya tempat produksi sendiri. Itu barang lemparan dari konveksi ke konveksi juga gitu, seperti itu. Barang titipan lah kalau misalnya hitungan kalau grosiran seperti itu. Jadi harganya kalau misalnya udah masuk di grosiran itu harganya udah beda, itu udah tangan kedua seperti itu. Nah, ide seperti ini mudah-mudahan bisa diterapkan oleh teman-teman yang melihat video saya, khususnya teman-teman yang berlangganan subscribe sama saya. Mudah-mudahan bisa diterapkan untuk sanak saudaranya ataupun teman-temannya, bisa dibagi-bagi, di-share ke media-media yang lain juga. Siapa tahu bisa membantu saudara-saudara kita di luar sana. Ya, mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.